Bapa di sorga, terima kasih untuk kesehatan dan kasih setia yang Tuhan berikan atas kami. Terima kasih untuk segala rahmat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami agar kami mengerti dan menerima firman-Mu ini dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini saya mengajak kita semua untuk mengingat kembali tanggung jawab kita sebagai orang yang ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita harus dengan sadar mengikuti kehendak Tuhan, apa yang dimau oleh Tuhan. Kita ada di dalam Yesus itu bukan hidup dengan kebebasan kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri, tetapi sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari kematian kekal, kita wajib untuk mengikuti kehendak Tuhan. Di sini bukan berarti kita berbicara mengenai Tuhan diktator, bukan. Tapi bagaimana kita menghormati Dia sebagai juru selamat kita, ya. Ya karena kita kan harus punya etika, ya. Orang sudah menolong kita, tentunya kita juga harus menolong orang tersebut. Kita menghormati orang tersebut. Sama ketika Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, ya kita harus menghormati Dia. Nah, dalam hal ini Yesus memberikan pengajaran kepada kita terkait dengan kita harus mengikuti kehendak Tuhan, ya. Kehendak Tuhan kita bisa lihat di dalam ayat Matius 7 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya bacakan buat kita semuanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Tema kita adalah mengikut kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan yang bisa kita simak pada hari ini? Yang pertama, kehendak Tuhan. Setiap kehendak Tuhan itu itu selalu bertujuan sebenarnya untuk kita sendiri. Untuk kebahagiaan kita sendiri. Untuk damai sejahtera kita sendiri. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus, yang disarankan Tuhan Yesus kepada kita itu semuanya sebenarnya untuk kita juga. Kembalinya juga untuk kita. Salah satunya adalah ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Yang pertama, kehendak Tuhan adalah berbuat baik kepada semua orang. Saya berpikir kenapa Yesus harus mengangkat hal ini? Kenapa Yesus harus mengangkat topik ini? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Lalu kemudian saya merenung bahwa sebenarnya banyak sekali orang berkonflik dengan orang lain itu karena mereka tidak hidup dalam kebenaran ini. Keegoisan manusia itu biasanya lebih besar, dan keinginan mereka menjadi orang yang lebih power, menang sendiri dan sebagainya, itu biasanya membuat rusak hubungan orang satu dengan orang yang lain. Nah, Yesus melihat banyaknya konflik yang terjadi itu karena hal ini. Satu dengan yang lain tidak saling menghormati. Satu dengan yang lain merasa ingin menang sendiri, ingin menunjukkan kekuatannya, ingin menunjukkan kesombongannya, sehingga tidak ada damai sejahtera. Nah, Yesus memberikan solusi supaya kita ada dalam damai sejahtera dan kita menjalani hidup kita dengan baik. Kehendak Tuhan adalah kita harus berbuat baik kepada semua orang. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin hidup damai sejahtera di kantor, ingin hidup sejahtera di lingkungan sosial, ingin hidup damai sejahtera di perkumpulan teman-teman Bapak Ibu Saudara, mungkin arisan, mungkin teman-teman ngobrol, bukan gosip ya. Ya.
lalu kemudian apalagi lah itu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara pengen merasakan hal tersebut, yang pertama yang harus dilakukan adalah berbuatlah baik kepada orang tersebut. Berbuatlah baik kepada lingkungan tersebut. Berbuatlah baik kepada teman-teman pekerja, teman-teman yang ada di tempat kerja Bapak Ibu Saudara. Karena dengan ketika kita melakukan hal tersebut, maka kembali orang tersebut akan memberikan hal yang baik pula kepada kita. Sehingga kita tidak mudah konflik dengan orang. Sehingga kita tidak dimusuhi banyak orang. Karena apa? Kita sudah berbuat baik. Tapi kalaupun toh sudah berbuat baik lalu kemudian masih ada orang yang jahat, kita nggak usah berpikir untuk hal itu. Kita fokuskan kepada orang yang bisa diajak kerjasama. Kalau memang kita ingin hidup dalam damai sejahtera, ikuti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah berdamai dengan semua orang, berbuat baik dengan semua orang. Ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki. Kita ingin orang itu memberikan pertolongan kepada kita. Yuk kita berbuat sama, menolong orang lain dulu. Mungkin orang yang kita tolong hari ini, dia tidak bisa menolong kita. Tuhan bisa kerjakan orang lain untuk menolong kita. Tuhan bisa menggerakkan orang lain untuk menolong kita. Mungkin kita memberikan penghiburan kepada orang ini, dan pada waktu kita mengalami kesedihan dan kita ingin dihibur, Tuhan menggerakkan orang lain mungkin. Kalaupun tidak datang dari orang kita tolong, yang kita hibur. Intinya semua yang kita kerjakan, kalau kita lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan, berbuat baik kepada semua orang, supaya orang itu juga akan kembalinya kepada kita baik, maka kita harus memulai terlebih dahulu. Kita ingin terhindar dari konflik, ya kita mulai dari kita sendiri. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dimulai dari kita sendiri, supaya kita hidup nyaman tanpa ada konflik dalam hidup kita. Ikutilah kehendak Tuhan dengan berbuat baik kepada semua orang. Jika kita ingin orang lain berbuat baik kepada kita, kita dulu yang memulainya. Yang kedua, kita harus berani. Berani dalam hal apa? Mengambil resiko. Ayat 13-14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Orang yang ingin mendapatkan damai sejahtera Allah di dalam lingkungannya, dimanapun dia berada, dia harus berani mengambil langkah atau mengambil keputusan dengan cara yang tadi. Kita mungkin berbuat baik kepada orang lain, ya, berbuat baik kepada semua orang itu tidak mudah, tidak gampang. Lebih mudah mencari masalah dengan orang lain, betul? Tidak mudah untuk menjadi orang baik. Tidak mudah untuk memulai sesuatu yang baik. Ini yang disebut dengan jalan yang sempit. Tapi ini disarankan oleh Tuhan Yesus. Tapi ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pengen supaya anak-anaknya itu selalu hidup dalam damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu bisa diambil, bisa didapatkan melalui jalan yang sempit ini. Jalan yang penuh dengan perjuangan. Perjuangan apa? Perjuangan untuk memulai berbuat baik kepada orang lain. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen hidup bahagia, kita ingin hidup kita diberkati oleh orang lain, kita ingin orang lain berbuat yang sama seperti yang kita inginkan. Dimulai dari kita sendiri. Bahkan terkadang kita sudah berbuat baik pun masih ada orang yang mencela kita, menghina kita, meremehkan kita dan sebagainya. Tetapi tetaplah mengambil langkah berani. Karena Yesus bilang, sempitnya jalan itu banyak orang yang tidak mau melaluinya. Padahal jalan itu adalah jalan untuk kita mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Banyak orang yang lebih suka memilih jalan yang lebar. Karena apa? Gampang. Lari, jungkir balik dan sebagainya nggak masalah. Tapi kalau jalan sempit, gerak sedikit kegencet. Tapi itu yang Yesus inginkan. Jalan yang lebar banyak orang suka. Karena apa? Konflik mah gampang dibuat. Ngomong nyelkit aja bisa jadi masalah. Apalagi kalau punya kekuatan, apalagi punya kekayaan, apalagi kalau punya kuasa, apalagi kalau punya segalanya. Wah, gampang banget. Gak perlu jalan sempit. Yang penting diri saya. Tapi Yesus tidak suka itu. Yesus mengajarkan kalau kita pengen damai sejahtera, kita harus berbuat baik kepada semua orang.
Kalau ingin orang lain melakukan hal yang sama, kita harus melakukannya. Tapi kalau kita tidak dihargai pun gak usah kecewa. Karena itu yang disampaikan kepada Yesus. Jalan untuk mendapatkan damai sejahtera itu jalurnya kecil. Gak banyak orang mau melakukan itu. Tapi kalau kita mau berani mengambil langkah tersebut, maka damai sejahtera Allah akan tetap tinggal ada dalam diri kita semuanya. Jadi mengikuti kehendak Tuhan yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya ada dua hal. Yang pertama, berbuatlah baik kepada semua orang. Yang kedua, beranilah mengambil resiko. Resikonya susah, resikonya direndahkan orang, resikonya tidak dihargai orang dan sebagainya. Beranilah mengambil hal ini. Sebab yang memberikan berkat, yang memperhitungkan itu penderitaan kita itu bukan orang yang di sekitar kita, tapi Bapa di sorga yang selalu mengawasi kita. Jadi tetap semangat, ciptakan damai sejahtera Allah dalam diri kita dengan selalu berbuat baik. Dan yang kedua, tetaplah berani mengambil jalur yang sempit, sebab di sanalah ada sumber damai sejahtera Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami sebagai anak-anak-Mu berdoa agar kami dimampukan untuk bisa mengikuti kehendak Tuhan. Tidak gampang untuk berbuat baik kepada semua orang, tetapi kami harus berani mengambil langkah ini. Kami minta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kami, sehingga kami berhasil untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu tinggal atas kami semuanya. Hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan, diberkati dengan kesehatan, diberkati setiap usahanya, keluarga, dan apapun yang didoakan, Bapa Engkau tuntun dan berkati. Dan pada saat ini kami serahkan segala sesuatunya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, semangat.